Selamat pagi Pak Cicet dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan diri kami sebagai presentasi UTS negosiasi dan komunikasi bisnis. Nama saya Sosok Cipriani dengan NPM 13 selaku pimpinan perangkat kali ini dari perusahaan ICO. Nama saya Angelista Ritonga dengan NPM 17. Pada kali ini saya sebagai pihak internal menjadi pembicara pertama. Nama saya Dewi Wiradriani dengan NPM 27. Di sini saya sebagai pihak internal pembicara kedua dan sebagai majelis. Nama saya Raden Permana dengan NPM 26. Pada kesempatan kali ini saya dari pihak eksternal sebagai pembicara satu. Nama saya Tisha Heriza. Pada kesempatan kali ini saya dari pihak eksternal sebagai pembicara umum. Selamat pagi Mas dan Mbak semuanya. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah datang di perusahaan kami yaitu di perusahaan ICO. Hari ini kami akan mendengarkan presentasi dari tim vendor yaitu produk casing dari merek Armor yang akan mereka pitchingkan gitu ya terkait kerjasama dengan merek handphone yang akan kerjasamakan dengan ICO gitu ya. Jadi Armor ini akan menunjukkan desain casing mereka dan menjelaskan bagaimana ini bisa bekerja sama dengan baik dan akan menjadikan saling menguntungkan. Jadi mari kita simak bersama dari setelah presentasi nanti dari mereka. Mungkin kita bisa melanjutkan diskusi untuk bagaimananya kerjasama kita ke depannya. Jadi bisa dilanjutkan saja oleh tim Armor untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memulai untuk presentasinya. Boleh di next terlebih dahulu. Oke. Jadi produk kami ini berawal dari sebuah produk di mana seperti yang kita ketahui, handphone itu merupakan alat tukar informasi yang pastinya dimiliki oleh semua kalangan dan juga memiliki peran yang penting sebagai media komunikasi. Tapi banyak orang yang masih mengabaikan bagaimana handphone tersebut dalam tata cara pemakaiannya. Banyak orang yang mengabaikan misalnya dengan handphone rusak karena jatuh ataupun kameranya rusak karena kameranya rusak, kemudian juga retak gitu kan. Nah di sini produk boleh di next. Di sini kami menawarkan sebuah solusi yaitu casing yang memiliki desain yang premium dan juga kualitas bahan yang bagus. Jadi dengan desain kami ini meningkatkan banyak orang untuk aware terhadap penggunaan handphone tersebut. Jadi di sini ada market analysis yang telah kami dapatkan dari Statista, di mana terdapat beberapa penyebab dari rusaknya handphone yang ada gitu. Jadi yang pertama sebanyak 38% handphone itu jatuh dari meja, kemudian 39% tercelup air, 49% jatuh dari kantong, dan 74% jatuh dari ketinggian. Dan kami juga mendapatkan data dari BPS terkait dengan persentase penggunaan telepon genggam terkait dengan umur. Di sini sebanyak yang paling besar ialah sebanyak 15 yang paling besar persentase umurnya ialah 15 sampai 24 tahun dan juga 25 tahun sampai 65 tahun. Jadi target market dari produk kami ialah umur yang berumur 18 tahun ke atas dan juga yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Boleh di next. Oke, selanjutnya USP atau yang bisa kami miliki. Yang pertama itu kami memiliki desain unik seperti yang ada di gambar. Kami memiliki desain Barbie, di mana banyak kalangan dari perempuan yang lebih cenderung untuk membeli casing lebih banyak untuk menambah koleksi casingnya. Kemudian yang kedua itu keamanan dan ketahanan. Jadi kami memiliki keunikan dari casing yang kami miliki itu memiliki keamanan dan ketahanan apabila jatuh dari kantong, jatuh dari ketinggian itu memiliki beberapa persen lebih tinggi untuk mempertahankan layar agar tidak pecah. Yang ketiga itu fitur multifungsi. Jadi kami menambahkan beberapa casing yang memiliki fitur multifungsi, yaitu kami memiliki pocket di belakangnya untuk menaruh sebuah bisa
buat naruh kartu, naruh foto keluarga dan lain-lain. Dan kami juga memiliki garansi dan layanan pelanggan. Jadi kami menawarkan garansi untuk casing ini selama 6 bulan. Apabila terdapat kerusakan pada saat pengiriman atau hal-hal yang mungkin terjadi, Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk mengklaim garansinya. Dan terakhir itu bahan yang kami miliki itu terbuat dari termoplastik polyurethane dan kulit. Jadi bahan ini itu memiliki ketahanan yang lebih, yaitu tidak licin saat dipegang, terus ringan dan juga tahan terhadap bantingan. Nah, ini produk yang kami tawarkan ya Bapak Ibu. Kami memiliki beberapa produk yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Di mana produk pertama itu kami memiliki casing yang polosan atau yang tidak ada gambar apapun dengan harga itu sebesar 40 sampai 90 ribu. Kemudian yang kedua itu ada yang memiliki desain gambar atau pocket di belakang itu dengan harga 100.000 sampai 200.000. Dan yang terakhir itu kami memiliki casing berbahan dasar kulit dengan harga itu 200 sampai 500.000 rupiah. Nah, ini merupakan anggaran biaya yang kami miliki ya Bapak Ibu. Jadi harga jual casing ke konsumennya itu kami mengambil dari salah satu contoh casing sebelumnya, yaitu casing polosan itu seharga 89.000. Nah, biaya produksi yang kami keluarkan itu sebesar 17.000 dan biaya operasional yang kami keluarkan itu 7.000. Jadi margin bersih yang didapatkan itu sekitar 65.000 rupiah. Dan ini pada tabel sebelahnya itu merupakan tabel apabila Bapak Ibu ingin menginvestasikan atau bekerja sama dengan perusahaan kami. Jadi pembagiannya itu untuk perusahaan kami, perusahaan kamu itu kami mendapat keuntungan sebesar 20%. Jadi 20% dari 65.000 itu, jadi kami mendapatkan keuntungan sebesar 17.800 rupiah. Dan untuk pihak Icon, untuk pihak Bapak Ibu itu mendapatkan sisa margin dari keuntungan yang kami ambil. Jadi 65.000 dikurang 17.800, maka Bapak Ibu dari pihak Icon itu mendapatkan keuntungan sebesar 47.200. Oke, mungkin presentasi dari kami dari Atmos cukup segitu. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan silakan ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas presentasi pitching dari Mas Adi dan Mbak Tisha. Apakah tim Aiko ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Untuk sales unit kami pada harga sebelumnya, terima kasih atas presentasi pitching dari Mas dan Mbak. Saya ingin bertanya, riwayat penjualan produk casing Angkor selama 3 bulan terakhir itu di profit berapa ya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dewi. Nah, jadi sales unit kami itu harga produk yang kami miliki itu dengan range harga 80.000 sampai dengan 500.000. Nah, kami mendapatkan berapa sih profit selama 3 bulan? Jadi kami mendapatkan profit selama 3 bulan itu sekitar 195.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu Mbak Dewi, apa yang perlu jawab? Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Baik, dari pertanyaan Mbak Dewi ini, apakah ada seputar analisis keuangan yang ditanyakan kembali? Saya izin masuk ya Mbak. Saya ingin menanya kepada pihak casing, yaitu untuk Mas dan Mbak, untuk profit per 3 bulan itu kan mendapatkan 195 Pak, berarti unit yang terjual berapa ya? Izin jawab Mbak, jadi untuk profit tersebut unit yang terjual itu 300 unit Mbak. Oke, baik, 300 unit. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Oh, berarti untuk profit dan penjualan tersebut Mbak Thomas sudah mencapai target dari balik modal ya? Iya benar. Saya izin bertanya mengenai keunggulan bahan yang dipakai oleh pihak vendor dan tidak ada pada kompetitor itu apa? Jadi izin menjawab ya Bapak Ibu, Mbak. Jadi bahan yang kami miliki itu yaitu ada dari termoplastik polyurethane, di mana ini memiliki bahan yang lentur, ringan, tidak mudah pecah atau digunakan saat jatuh, saat HP jatuh, dan juga tidak licin. Gitu. Izin menambahkan Mbak, jadi untuk casing kami juga mempunyai banyak kulit yang kuat dan juga terkesan
respon dari Mbak Keisha dan Mas Adi? Bisa ditanya Mbak, untuk bahan termoplastiknya yang dipakai itu kan kekurangannya udah kuning. Nah, bagaimana cara perusahaan menangani hal tersebut? Oke, terima kasih tadi atas pertanyaannya. Kami menawarkan casing HP itu sesuai dengan bahan yang kami miliki yang saya sebutkan sebelumnya. Kami memiliki keunggulan dengan bahan yang tidak mudah menguning dan juga kami juga menyediakan beberapa varian warna sehingga para customer atau para konsumen bisa memilih berbagai warna yang tersedia. Baik, terima kasih jawabannya Mas. Oke, baik Mas. Jadi tadi lumayan menarik ya karena Mas dan Mbak ini menawarkan berbagai macam warna pada casingnya. Mas, saya ingin bertanya juga selain warna apa sih Mas sebenarnya kelebihannya? Karena kan pasti udah banyak banget perusahaan casing yang menawarkan berbagai macam jenis warna. Boleh dijawab Mas? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami menggunakan bahan plastik yang tidak mudah rusak dan tidak mudah pecah juga mudah digunakan. Nah, bahan yang kami gunakan itu memiliki keunggulan dari para kompetitor di luar sana, di mana bahan yang kami miliki itu bisa bertahan hingga 1 sampai 3 tahun. Oke, terlihat menarik ya dari pihak vendor casing ini ya. Apa ya? Oke, saya mau bertanya lagi nih. Berarti untuk bahan plastik yang ditawarkan oleh vendor ini tahan lama ya? Jadi sehingga tuh untuk harga yang ditawarkan dapat dibilang worth it. Apakah ada pertanyaan dari Mas atau Mbak lainnya? Pertanyaan tambahan? Sebelumnya saya ingin bertanya lagi untuk lama produksi plastik Armor ini di berapa lama ya? Izin menjawab Mbak, untuk produksi kami perbulan itu di atas 10 Baik. Oke, baik. Cukup dari atau masih ada pertanyaan lagi dan untuk tim vendor? Izin bertanya lagi untuk biaya penanganan distribusi yang merupakan sebanyak Rp7.000 tadi, dana tersebut yang ditanggung oleh siapa ya? Oke, untuk biaya 7.000 tadi yang saya sebutkan sebelumnya atau itu biaya yang dikeluarkan selama produksi itu biayanya itu menjadi tanggung jawab kami. Jadi semuanya biaya yang dikeluarkan untuk produksi itu menjadi tanggung jawab dari Armor. Baik Mas, dan Mbak melanjutkan dari pertanyaan Mbak Dewi untuk jasa logistik yang akan dipakai seperti layanan yang akan dipilih itu akan jadi tanggung jawab kami atau sudah include dari Mas dan Mbak Armor sendiri? Iya betul Mbak, jadi untuk biaya tersebut dan penanganannya itu menjadi tanggung jawab kami. Oke. Wah, sangat menarik ya dari tim vendor Armor ini ya. Jadi terima kasih untuk tim Armor atas presentasi hari ini. Ide-ide yang disampaikannya sangat menarik dan kami melihat ada potensi kerjasama yang baik. Jadi kami akan membahasnya lebih lanjut secara internal mungkin ya. Jika cocok, kami akan menghubungi untuk langkah selanjutnya gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan semoga ini bisa menjadi awal kerjasama yang baik dan rapat hari ini akan kita tutup. Selamat siang. Selamat siang, Mbak.